Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang akan memaparkan proses pembelajaran Al-Quran dan Hadis untuk MA dan MTS pada kelompok 3. Di antaranya yang akan memaparkan materi yang satu yaitu Muhammad Husni, yang kedua Teh Syifa, yang ketiga Nur Fajri, keempat Kang Eep, kelima Muhammad Dairobi, dan keenam ada Teh Ain Sri Qurratul Aini. Marilah kita buka acara diskusi kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pemaparan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Muhammad Husni Mubarak. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan serta waktunya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pendekatan pembelajaran di MTS dan di MA. Yang saya akan bahas yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran di MTS. Mungkin ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan keimanan, yang kedua pendekatan pengalaman, yang ketiga pendekatan pembiasaan. Pendekatan keimanan melalui pengembangan kecerdasan spiritual, suatu pembelajaran yang dikembangkan dengan rasa dan kemampuan beriman serta dikelola siswa di dalam kehidupan sehari-hari sehingga memiliki iman yang cerdas, matang, dan dewasa dalam menerima, menghayati, menyadari, dan mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agama. Yang kedua yaitu pendekatan pengalaman. Proses untuk menemukan dan memahami dan memaknai pengalamannya sendiri dalam menerima dan mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agama dalam pembelajaran yang dikembangkan dengan lebih mengutamakan aktivitas siswa jati dirinya melalui dalam kesehariannya. Yang ketiga yaitu pendekatan pembiasaan. Lingkungan yang ada di sekitar siswa diciptakan agar dapat mendukung siswa dalam berlatih, mencoba praktik, dan membiasakan perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Mungkin pendekatan pembelajaran di MTS yang saya dapat sampaikan seperti itu. Lanjut ke pendekatan pembelajaran di SMA. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran di MA. Di sini sama ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan ekspositori, yang kedua pendekatan inquiry, dan ketiga pendekatan kontekstual. Pendekatan ekspositori yakni dalam mengkaji materi dengan suatu pendekatan yang digunakan oleh guru, cara menginformasikan atau mengekspos materi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Yang kedua yaitu pendekatan inquiry, yakni dalam menyajikan materi dengan suatu pendekatan yang digunakan guru kepada peserta didik, di mana untuk mempelajari sendiri sehingga menemukan sesuatu sampai bisa memahami dan mempraktikannya baik secara kelompok maupun individual. Yang ketiga yaitu pendekatan kontekstual. Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengambil, mensimulasikan, menceritakan, berdialog, bertanya jawab, atau berdiskusi pada kejadian dunia nyata kehidupan sehari-hari yang dialami siswa.
Mungkin pemaparan materi dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk MTS. Nah, untuk MTS ini ada 2 strategi yang saya cantumkan. Yang pertama ada strategi ekspositori. Nah, strategi ekspositori ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memfokuskan kepada proses penyampaian materi secara lisan dari pendidik kepada peserta didik, guna peserta didik tersebut memahami materi secara maksimal. Menurut Roy Killen, menanamkan strategi ini dengan istilah pembelajaran langsung, karena dalam strategi ini materi pelajaran langsung disampaikan oleh guru, siswa tidak dituntut menemukan materi itu. Adapun kelebihan strategi ekspositori ini diantaranya efektif dalam waktu yang terbatas dalam memahami suatu materi. Terus guru bisa mengatur keluasaan dan urutan materi, dan demikian guru juga dapat mengetahui sampai mana kemampuan peserta didiknya dalam memahami materi yang telah disampaikan. Nah, terus dapat juga digunakan untuk jumlah peserta didik yang banyak. Nah, yang kedua, strategi pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS yang kedua yaitu strategi inquiry. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini tidak pernah mengabaikan dalam menentukan sebuah strategi. Hal ini menurut Sanjaya. Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang tertuju pada peserta didik, karena strategi ini yang memiliki peran dominan dalam proses pembelajaran ialah peserta didik itu sendiri. Sedangkan strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Begitu. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk MA ada 2 juga strateginya. Yang pertama ada strategi interactive learning atau pembelajaran interaktif. Nah, pembelajaran interaktif ini menekankan pada diskusi. Dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk berdiskusi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atas tentunya 2 untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Nah, strategi ini antara lain peserta didik dapat belajar dan dari temannya dan gurunya untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuan mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen yang rasional. Terus strategi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk MTS dan MA yang kedua, strategi pendekatan aktif. Nah, strategi ini adalah suatu strategi ini adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Secara umum, strategi mempunyai suatu garis besar, bahkan untuk bertindak dalam usaha mempunyai sasaran yang telah ditentukan. Untuk strategi pembelajaran atau pendekatan aktif ini yaitu pembelajaran yang menentukan kepada induk peserta didik dapat berperan. Pembelajaran akan lebih aktif dan efektif apabila ditunjang dengan berbagai fasilitas yang mendukung
terus tata letak yang nyaman dan gaya belajar yang bervariasi. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin teman-teman sudah melihat ya di PPT bagaimana langkah-langkahnya seperti apa. Di sana ada bagian pendahuluan atau pembuka, inti, dan yang terakhir adalah penutup. Di sini kelompok kami itu tidak hanya dari buku ataupun dari sumber-sumber yang ada, tapi kami juga melakukan observasi penelitian ke dua sekolah yang terdapat di PMA. Yang pertama MTS Al-Hanafi yang berlokasinya di Banyuresmi yang terletak di Ciberem, dan yang kedua kami berobservasi ke MA Al-Musadadiyah Garut yang lokasinya dekat di kampus kita di Musadad, dan kami juga melakukan wawancara kepada salah satu guru Al-Quran Hadis yang ada di MTS, tapi Nurfa lupa namanya siapa karena emang waktu itu emang sangat singkat sekali ya pertemuannya. Dan yang kedua itu melakukan wawancara di MA Musadadiyah bersama salah satu PKP kakak tingkat kita yang bernama Muhammad Aziz Nurrahman. Bersamanya kami melakukan wawancara bersama beliau tentang bagaimana proses pembelajaran di MA Musadadiyah Garut. Gitu. Baiklah, di sini Nurfa akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkahnya ya. Teman-teman sudah lihat kan di PPT bagaimana langkah-langkahnya. Di sini Nurfa akan jelaskan apa itu langkah-langkah pembelajaran. Baiklah, tolong disimak ya. Langkah-langkah pembelajaran adalah serangkaian aktivitas pengelolaan pengalaman belajar siswa melalui tahapan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Langkah-langkah pembelajaran menurut Viase ada 6. Teman-teman pasti tahu dong Viase itu siapa? Ada 6, yakni yang pertama, menemukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan topik yang akan dipelajari oleh siswa. Yang keempat, menemukan kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk topik yang akan dibahas. Yang kelima, mengembangkan metode pembelajaran, dan yang terakhir melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Baiklah teman-teman, itu sedikit yang tentang langkah-langkah. Jadi langkah-langkah itu adalah serangkaian aktivitas pengelolaan pengalaman belajar siswa melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan di PPT sudah dipaparkan bagaimana langkah-langkah pembelajaran di MTS dan juga di MA. Kalian bisa baca saja di PPT ya, bagaimana langkah-langkah di MTS dan juga di MA-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik pembelajaran. Metode dan pembelajaran di MTS dan MA terbagi menjadi 4. A. Peta konsep, B. Diskusi, C. Tanya jawab, D. Ceramah. Yang dimaksud dengan peta konsep adalah suatu alat yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proporsi-proporsi. Proporsi-proporsi merupakan dua atau lebih konsep-konsep yang dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu unit sematik. Yang kedua, diskusi merupakan cara untuk bertukar pikiran yang bertujuan untuk meraih kesepakatan bersama. Kegiatan ini melibatkan sekelompok orang untuk saling berinteraksi berdasarkan pada pengalaman ataupun informasi untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan. Yang ketiga, metode tanya jawab dapat dikatakan sebagai strategi yang digunakan guru agar kelas dapat berjalan dengan lebih efektif. Strategi guru saat menggunakan metode tanya jawab dapat mendorong siswanya untuk berpikir secara kolaboratif dengan siswa lainnya oleh Pusko 2012. Yang selanjutnya, metode ceramah. Menurut M. Basirudin Usman tahun 2002, metode ceramah adalah teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim disampaikan oleh para guru di sekolah. Ceramah diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru bila mana diperlukan. Yang selanjutnya, teknik pembelajaran di MA dan MTS. Yang nomor 1, guru mempersiapkan materi untuk diberikan kepada siswa.
Yang kedua, guru menjelaskan sedikit materi yang akan dibahas. Yang nomor 3, guru meminta siswa untuk membuat kelompok dan memahami materi bersama-sama. Mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi, metode, dan teknik pembelajaran. Tapi di sini saya akan memaparkan materi teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran di MA dan MTS. Guru mempersiapkan materi untuk diberikan pada siswa. Maksudnya, guru itu mempersiapkan materi untuk siswa. Sebelum diberikan kepada siswa, materi itu harus dibaca dulu, dipahami oleh guru tersebut. Jadi, biar si anak itu bisa memahami dan guru juga bisa memahami dan menguasai isi materi itu tersebut. Lalu guru menjelaskan sedikit materi yang akan dibahas. Jadi guru menjelaskan sedikit materinya yang akan dibahas. Ketika guru itu menjelaskan materi, siswa itu harus menyimak dan guru tersebut harus menjelaskan secara detail, step by stepnya, agar siswa tersebut bisa memahami apa isi buku tersebut dan apa isi yang disampaikan oleh guru tersebut. Lalu ada guru meminta siswa untuk membuat kelompok dan memahami materi bersama-sama. Maksud dari membuat kelompok ini, guru memberikan materi, tapi guru meminta untuk membuatkan kelompok kepada siswa agar siswa itu bisa bekerja sama untuk memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Jadi bisa memahami, bisa didiskusikan, dan bisa memahami bersama-sama dan didiskusikan melalui kerja kelompok itu tersebut akan menimbulkan atau memahami materi isi tersebut dan akan menghasilkan pemikiran siswa berbeda-beda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.